Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daris Febriansyah. Saya dari kelas 11 PMT. Saya akan menjelaskan pengertian dari dan jenis BTM. BTM atau bahan tambahan makanan adalah campuran bahan yang secara alami bukan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan pada makanan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk makanan. Jenis bahan tambahan makanan yang alami. 1. Carotenoid. Carotenoid merupakan bahan tambahan makanan yang didapat dari tumbuhan, yang secara alami didapat dari tumbuhan dan hewan. 2. Kurkumin. Kurkumin adalah zat warna yang secara alami didapat pada tumbuhan, yaitu kunyit. Jenis bahan tambahan makanan yang dilarang. 1. Formalin. Formalin yaitu pengawet makanan, yaitu pada ikan dan daging-dagingan. 2. Boraks. Boraks yaitu pengenyal suatu makanan yang terdapat pada kotak-kotak, mie, dan bakso. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakarin adalah pemanis tanpa kalori yang 300 kali lebih manis daripada gula meja. Sakarin juga digunakan sebagai pemanis tanpa kalori pada makanan dan minuman selama 100 tahun. Sakarin juga digunakan saat kelangkaan gula pada Perang Dunia Kedua, khususnya di Eropa. Dan bahan: 1. Cawan porselin. 2. Pipet ukur 10 ml. Nomor 3. Gelas kimia 250 ml. Nomor 4. Timbangan analitik. Nomor 5. hot flash. Nomor 7. bola isap. Nomor 8. pipet tetes. Nomor 9. batang pengaduk. Bahan yang digunakan: 1. minuman berenergi seperti Power F. Nomor 2. Coca-Cola. Dan nomor 3. minuman berenergi Pasteur. Prosedur kerja metode Jacobs. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Nomor 2. Timbang masing-masing sampel 25 gram dalam cawan porselin. Nomor 3. Diuapkan larutan sampai kering. Residu dikeringkan di atas hot flash dengan hati-hati. Nomor 4. Setelah residu dingin, larutkan ke dalam 0,5 ml HCI encer selama 13%. Nomor 5. Ditambahkan setetes larutan Ferri Kahorida 1N atau 9 gram FeCI 3 6H2O. Dilarutkan dalam Aquades sampai 100 ml. Nomor 6. Apabila larutan berwarna violet atau ungu, bertanda adanya sakarin pada sampel. Saya akan menjelaskan pengertian formalin. Senyawa kimia formaldehida merupakan senyawa kimia dengan rumus H2CO yang berbentuk gas atau cair yang dikenal sebagai formalin, atau padatan yang dikenal sebagai para-formaldehida atau trioksan. Formalin sering ditambahkan pada bahan makanan sebagai pengawet makanan. Pengawet itu sendiri sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut prosedur kerja analisa kimia secara kualitatif pada ikan asin. Bahan dan alatnya yaitu ikan asin, kalium permanganat, Aquades,
alatnya itu sendiri yaitu blender, gelas piala, neraca, dan pipet. Langkah kerjanya yaitu haluskan ikan asin dengan menggunakan blender hingga halus. Setelah itu timbang sebanyak 2 gram. Kemudian ikan asin dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditambah aquade sebanyak 30 ml dan disaring. Setelah itu, filtrat tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml dan ditambah 1 tetes larutan kalium permanganat. Lalu tabung reaksi digoyang-goyangkan hingga campuran ikan asin dan larutan kalium permanganat tercampur hingga rata. Adanya formalin ditunjukkan oleh hilangnya warna pink atau merah muda. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja analisa formalin secara kuantitatif pada ikan asin. Yang pertama, kita siapkan bahan, yaitu H2O2, indikator PP, larutan asam klorida 0,1 N, larutan natrium hidroksida OH 0,1 N, air suling, sampel ikan asin. Lalu kita siapkan alatnya. Pertama, neraca analitik, Erlenmeyer, pipet volume, penangas air, kondensor, buret, mortar, dan alu. Cara kerjanya yaitu haluskan ikan asin, timbang 2,5 gram, lalu tambahkan aquade sebanyak 25 ml. Saring dengan kertas saring. Ambil 10 ml hasil saringan atau filtrat, lalu tambahkan 25 ml H2O2. Tambahkan 50 ml NaOH 0,1 N. Panaskan di penangas air hingga buihnya hilang. Tambahkan indikator penol petalein atau PP beberapa tetes. Selanjutnya titrasi dengan HCl 0,1 N. Catat volume titrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dari kelas 11 PMT absen 31. Saya akan menjelaskan analisa bahan tambahan makanan nomor 4. Pengertian asam benzoat dan tahapan makanan. Asam benzoat C7H6O2 adalah padatan kristal berwarna putih dan merupakan asam karboksilat aromatik yang paling sederhana. Nama asam ini berasal dari gum benzoin yang dahulunya merupakan satu-satunya sumber asam benzoat. Asam lemak ini beserta garam turunnya digunakan sebagai pengawet makanan. Rumusnya ada di sini. Lalu selanjutnya pengujian asam benzoat metode trimetri pada kecap, jam, sari apel, dan ikan asin. 1. Kecap. Ambil 150 gram contoh, tambahkan 15 gram NaCl halus dan pindahkan ke dalam labu ukuran 500 ml. Buat larutan sedikit alkalis terhadap kertas lakmus dengan tambahan NaOH 100%. Tambahkan larutan NaCl jenuh sampai tanda batas. Biarkan selama lebih 2 jam. Kocok berulang kali. Tekan menggunakan kain kasa dan saring. 2. Jam, jeli, dan marmalade. Ambil 50 gram contoh, tambahkan 300 ml larutan NaCl jenuh, kemudian hancurkan, tambahkan 15 gram NaCl yang telah halus. Buat alkalis terhadap kertas alkamus dengan suspensi CaOH2. Pindahkan ke labu ukuran 500 ml dan encerkan ke larutan NaCl jenuh. Biarkan selama lebih 2 jam. Kocok berulang kali. Lakukan pemisahan dengan sentrifuge
jika perlu atau saring. 3. Sari apel mengandung alkohol dan produk yang sama. Buat banyak 150 ml contoh menjadi alkalis terhadap kertas lakmus dengan NaOH 100%. Ungkapkan pada penganas air hingga volumenya tinggal 100 ml. Pindahkan ke dalam labu ukuran 250 ml. Tambahkan 30 gram NaCl yang halus dan dikocok sampai larut. Encerkan sampai volume semula 250 ml dengan larutan NaCl jenuh. Biarkan selama lebih 2 jam. Kocok berulang kali dan saring. 4. Ikan asin atau ikan yang dikeringkan. Ambil 50 gram contoh yang telah dihaluskan. Kemudian cuci dan masukkan ke dalam labu ukur 500 ml. Buat sedikit alkalis terhadap kertas lakmus dengan larutan NaOH 100% dan encerkan sampai batas volume dengan H2O. Biarkan selama lebih 2 jam. Kocok berulang dan saring. Pipet sebanyak mungkin bagian saringan yang diukur 300 ml ke labu ukur 500 ml. Kedua, tambahkan 30 gram NaCl yang telah halus. Untuk setiap 100 ml larutkan, kocok sampai NaCl larut. Encerkan dengan larutan NaCl jenuh. Kocok sampai homogen. Saring protein bahan lain yang mengendap. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur kerja pengujian benzoat metode titrimetri yaitu langkah pertama, preparasi sampel. Timbang masing-masing sampel uji sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan 15 gram NaCl dan tempatkan dalam labu takar 500 ml. Tambahkan 150 ml NaCl jenuh dan NaOH 10% hingga alkalis. Dengan NaCl jenuh hingga tanda batas, biarkan selama 2 jam sembari dikocok setiap 30 menit sekali. Selanjutnya, lakukan penyaringan dan filtrat dapat diekstraksi. Yang kedua, ekstraksi sampel. Filtrat yang dihasilkan kemudian dipipet sebanyak 100 ml dan netralkan dengan penambahan HCl 5%. Kemudian setelah netral, tambahkan HCl 5% kembali sebanyak 5 ml. Selanjutnya, ekstraksi dengan diethyl ether beberapa kali 70, 50, 40, dan 30 ml untuk mencegah emulsi digoyang-goyang secara kontinu setiap kali ekstraksi dengan gerakan memutar atau rotasi. Lapisan diethyl ether kemudian diapung dari setiap ekstraksi dengan volume pelarut tersebut. Semua lapisan diethyl ether setiap ekstraksi dikumpulkan dan didistilasi dengan vakum rotari evaporator pada suhu 30 sampai 500 Celcius hingga ekstrak menjadi pekat. Ekstrak kemudian dikeringkan di atas penangas air. Selanjutnya, ekstrak kering asam benzoat dilarutkan dalam abu ukur 50 ml dengan aquades sampai tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Senja Permana, kelas 11 PMT nomor absen 25. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Perhitungan benzoat. 1 ml 0,05 nitrogen NaOH sama dengan 0,0072 G anhidrat natrium benzoat. Perhitungan formalin. 1 ml NaOH 1N
sama dengan 30,03 magnesium formalin. Perhitungan vitamin C. 1 ml 0,01 nitrogen yodium setara dengan 0,88 magnesium vitamin C atau asam askorbat.